simple dilakukan begini, bisa diberikan home program. Kan nggak harus ke rumah sakit hanya untuk exercise begini toh. Ya. Nah, rumah sakit itu hanya untuk ultrasound, electrical stimulation. Pasiennya kan nggak punya toh. Nah, kalau ini untuk home program. Mas, nanti dilipat ya. Dilipat yang rapi pakai kaki sekecil mungkin. Oke? Ose, ready for this one. Siapa yang pegang stopwatch? Berapa menit dia mampu? Boleh pakai kanan kiri? Yes, oke. Saya stopwatchnya. Ini nah stopwatch itu perlu durasi sebagai motivasi pasien. Ya, dia harus bisa melakukannya secepat mungkin, serapi mungkin ya. Kita evaluasi setiap kita pertemuan kita, nanti dievaluasi. Nah, ini hasil pertama, terapi pertama, nanti terapi kedua, terapi ketiga gitu ya. Oke. Saya bilang go. Lanjut ya. 1, 2, 3, go. Yang rapi, woi. Panik ya, dilihat orang banyak soalnya nervous. Oke, good. Lanjut. Yes, good. And then oke, good. Lanjut. Martabak India. Ngelempit martabak tuh. Emang ada martabak India di Solo? Oke. Hap, berapa? 1 menit 12 detik. Kalah kamu main perempuan yang tadi. Saya tadi laki ya, 56 detik. Oke, good. Gini ya, ini jadi evaluasi. Bisa pakai koran yang besar, bisa pakai ini. Kalau saya biasanya koran yang besar. Korannya besar. Buatlah ini menjadi bola yang bulat. Paling kecil, sekecil-kecilnya tapi bulat loh ya. Oke. Iya. Oke. 1, stopwatch. Ya 2 lah. 1, 2, 3. Bisa dibantu pakai ini dulu. Wow, lengket ya. Ayo. Ayam kecil orang itu jangan duduk bola. Gue dilipet-lipet kui. Bola. Bu Sela bilang bola. Kanan saja. Lambat dia sekali, lambat dia. Ini loh, ini masih ada krak gitu caranya. Nah, kumpulin di tengah terus. Nah, terus. Oke, bola. Bola ayo bola. Oke, dan. 1 menit 46 detik. Lambat nian kau nih. Nah, ya, oke. Udah ya. Kalau orang neuropati DM dia mangkal deh engkau. Oke, selesai.
Tapi sih maksudnya. Lumayan tergaruh busela. Oke. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Lihat, dengarkan instruksi, pindahkan ini dengan kakimu. Ya. Oke. 1 3. Oh, boleh maju. 6. Baru berarti gangguannya. 6. 2 4 Bisa lihat. 3 5 1. Oke, 4 6. Oke, good. Kaki kiri. Ini juga exercise ya. 3 1. Oke, 4 6. Oke, 2 5. Oke, 3 6. Oke, 1. Good. Nah, ya. Oke, Anda analisis apa yang dilakukan tadi. Active exercise. Dia mengontraksikan otot ya. Ya. Otot-otot, terutama otot-otot kamu yang merasakan, kamu yang mengontraksikan ya. Yang terjadi kontraksi yang berlebih di otot-otot apa? Bagian depan. Tarsal ya. Jari-jari toh. Nah, tapi saat kamu ke depan, ke belakang, lebih mengontraksikan di mana? Oke, ankle, gastro gitu ya. Nah, itu active exercise kalau dilakukan secara terus menerus maka akan memperbaiki vaskularisasi ya, dan juga menjaga fisiologis dari otot. Kan orang-orang neuropati kan dia identik dengan sarkopenia ya. Apa itu sarkopenia? Penurunan massa otot. Ya, penurunan massa otot ya, jadi kelemahan otot atau muscle weakness ya. Sehingga ini paling bagus sekali exercise-nya untuk meningkatkan vaskularisasi sehingga suplai oksigen, nutrisi ke bagian ujung-ujung jari kaki semakin membaik gitu ya. Nah, setiap waktu si pasien suruh exercise sebanyak mungkin, nggak harus 3 kali pagi, siang, sore ya. Kalau dia lagi nonton TV sambil dia exercise ya. Setelah ini digulung jadi bola, dia suruh membuka lagi menjadi lebih panjang ya, membuka lagi. Yuk sekarang buka. Nah, sekarang buka menjadi kertas lembaran lagi. Sesuai. Nah, oke. Good. Alright. Nah, ini exercise-nya. Foot exercise. Sekarang latihannya dengan berdiri. Monggo. Oke, latihan. Biasanya neuropati terjadi di meta dan di ujung-ujung jari kan, jari dan metatarsa. Maka untuk mencegah agar tidak jadi neuropati di situ, exercise-nya misalnya kita melakukan apa? Heel to rise, ya kan? Jijik 1 lagi 2 7 kali kan, 3 lagi 4 5 6 7 8. Hold on. Hold on this. 1 2 3 4 5 dan 10. Oke. Ya. Enggak bagus kamu. Oke. Ini salah satu exercise untuk mencegah neuropati yang ada di ujung-ujung jari kaki. Ya. Kemudian exercise lagi pakai matras.
untuk mengembalikan perception, untuk mengembalikan fungsi cutaneous. Gimana caranya? Matras, woi. Ini perlah. Oh, Mbak Ibu. Enak banget buat duduk. Gak kerasa loh kalau duduk di matras. Tapi ya. Kamu diam aja bisa lagi di matras. Diam di situ. Oke. Ki, rasakan kamu lagi berdiri di mana, Ki? Di lantai ya, Ki. Oke. One leg stand. Coba. Oke. Rasa, Ki, lebih berat mana antara foot together sama dengan yang satu ini? Rasa ini sama. Berat ini ya. Iya. Oke. Turun. Sekarang kamu berdiri di sini, Ki. Oke. Lebih berat mana, Ki? Berarti Berat ini. Berat maksudnya gimana toh? ya ada kayak ada tahanannya gitu. Ototmu yang lebih berat untuk menahan tubuh gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang one leg. Tangan gini. Di tengah. Tangan. Tangannya. Iya. Ini lihatin. Ankle strategi. Ankle strategi. Turun. Oke. Ankle strategi kan. Nah, orang-orang neuropati nggak bisa kayak gini. Jatuh pasti dia. Kenapa? Karena dia akan terjadi penurunan mobilisasi pada ankle. Ya, karena neuropatinya dia, sehingga mengakibatkan ankle ini menjadi hypomobile, kaku. Ya, maka pada saat dia berjalan tidak akan mungkin ada heel strike. Yang ada dia ngangkat, swing gitu, kayak robot. Kemudian kenapa harus pakai matras? Kenapa harus land base-nya berbeda? Orang-orang neuropati terjadi numbness. Ya, numbness. Kamu pada saat berdiri di lantai, di sini yang ngerasain siapa? Siap. Iya, bagian mana? Kaki ya? Bukan kan? Di telapak kaki ya? Iya. Telapak kaki. Padahal orang neuropati terjadi gangguan nggak telapak kakinya? Iya. Nah, maka dia bisa nggak membedakan antara dia di lantai sama dulu? Ya. Bisa, tapi minimal. Sehingga kalau dia minimal, ya, maka dia mengalami gangguan keseimbangan. Kenapa begitu? Kenapa mengalami gangguan keseimbangan? Jadi orang neuropati ini terjadi gangguan nih. Dia nggak bisa bedakan mana ini berjalan di atas lantai, mana ini berjalan di atas mata. Semakin dia nggak bisa karena terlalu empuk. Muscular junction nggak akan berjalan dengan bagus. Kenapa terjadi gangguan keseimbangan? Maka perlu ini exercise diberikan kepada orang neuropati. Standing on foam sama standing on firm. Berdiri di atas lantai atau berdiri di atas yang padat dan berdiri di atas matras foam itu yang lunak. Itu penting bagi dia karena untuk melatih kembali fungsi dari saraf cutaneousnya. Dia bisa membedakan persepsi ini berdiri di atas yang keras, ini berdiri di atas yang lunak. Nah, itu penting ya. Exercise indifferent land base itu penting untuk pasien diabetes mellitus dengan neuropati. Different land base itu berarti kan apa? Pijakan yang berbeda. Bisa berdiri di atas lantai, matras, kemudian rumput yang sintetik. Kemudian berdiri di atas pasir, dia akan selalu membedakan. Mampu nggak dia membedakan, dan kemudian terjadilah motor adjustment atau motor performance sehingga otaknya itu memerintahkan otot-otot untuk bekerja menjaga kestabilan tubuh, gitu kan? Nah, hey guys, ngerti nggak? Ya, orang itu bisa menjaga keseimbangan jika 3 reseptor perifer itu bekerja. 3 reseptor perifer itu adalah proprioception, visual, vestibular. 3 ini harus bekerja, memberikan informasi tentang kondisi tubuh kepada otak. Tapi orang neuropati dia mengalami gangguan di proprioception, benar kan?
dia mengalami gangguan di proprioception. Padahal proprioception itu memegang peran penting sekitar 60%. Sekitar 60%. Dia akan memberikan informasi tentang posisi tubuh. Dia lagi nginjek apa nih? Gitu lah. Maka informasi itu masuk ke otak. Lah, dia kan terganggu. Gimana dia bisa memberikan informasi ke otak? Kan missing kan? Missing information otaknya. Sehingga otak tidak bisa menerima informasi secara komplit dari proprioception. Akibatnya si otak ini dalam menyuruh otot berkontraksi pun tidak bisa 100% baik. Karena ada missing itu tadi. Sehingga dia sway, goyang, jatuh. Paham? Nah, ini salah satu exercise orang neuropati. Oke? Kalau tidak dilatih, ya neuropatinya semakin memburuk. Nah, jadi exercise-nya adalah salah satunya adalah active exercise in different language. Paham ya? Oke. Sekarang sini lagi. Oke. Kenapa Rizky tadi mau jatuh? Karena keseimbangannya tidak seimbang antara, Tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? karena tumpuannya cuma satu. Tumpuan cuma satu. Oke, tumpuan cuma satu. Sekarang salah satu contoh, siapa yang mau jadi sukarelawan? Itu nggak pakai sepatu, kamu harusnya. Kelamaan dia mau lepas sepatu, kamu gantian. Ayo siapa panggilanmu? Pondra. Hah? Kumbul. Ya, cocok. Oke, stabil dulu, stabil. Oke, stabil. Oke, 1, 2, 3, one leg. Dia lebih stabil daripada Rizky. Belak. ya kan? Ankle stability. Dia butuh ankle stabil. Berat banget di ankle kan? Rasanya berat ya. Di ankle stability. Oke. Ya, dia kan ankle stability. Orang same. Oke, good kid. Ototmu merasa berat nggak bekerja? Ya. Jadi untuk menstabilkan tubuh dia juga butuh otot yang kuat. Ya, otot yang kuat. Sehingga ini salah satu cara untuk meningkatkan ototnya lebih, performanya lebih bagus. One leg tapi dengan berdiri di atas nafas. Ya. Ya, thank you Kik. Endra, Bul. Oke. Sekarang kamu bedakan kok saya Bul. Kamu akan membedakan mana yang lebih mudah, berdiri di atas bosu sama berdiri di atas mati. Matras, Bu. Time. You try. Oke. No. Fit together sih. Mudah. Kamu rasakan berat nggak berdiri di situ? Oke. Oke. Berat nggak? Oke ya, you feel that? Rasa ya? Oke. Go. Kamu turun dulu. Oke, sekarang di sini dulu. Mudah. Mudah. Oke, mudah ya. Sekarang one leg. Mudah banget. Oke, sekarang di bosu. Jangan beruin. Oke, karena permukaannya tidak rata.
Oke, good. Ini bagus banget untuk melatih ankle stability. Ya, yang bosu ini bagus untuk melatih ankle stability. Oke, good. Terus ngomong Leo, misalnya. Ya, oke, thank you. Ya, jadi apa tujuan kita? Kalau kita tujuannya adalah untuk pasien belajar membedakan line base, nih, line base. Tapi kalau untuk meningkatkan keseimbangan dengan meningkatkan kekuatan otot, bosu. Tujuanmu untuk apa? Paham? Tujuanmu di mana? Oh, untuk belajar menginterpretasi atau mengevaluasi sensorik yang masuk ke otak tentang land base. Ya ini. Pokoknya ini. Paham ya? Tetapi kalau untuk sudah bagus nih, dia bisa bedakan mana lunak, mana padat, mana apa gitu, becek atau gimana ya. Oke, dia udah bagus. Sekarang latihan untuk meningkatkan keseimbangan. Pakainya bosu. Paham ya? Oke. Bosu untuk meningkatkan keseimbangan dan juga untuk meningkatkan kekuatan otot. Kontraksi secara aktif exercise kan ini. Nah, untuk meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke perifer, yaitu ke ujung-ujung kaki. Ya, sehingga membaik neuropatinya. Dan juga untuk meningkatkan kekuatan otot karena dia kontraksi ototnya. Ya, otot ini kontraksi. Oke, sekarang sit to stand exercise. Pinjam kursi yang stool. Ini nih. Oke. Ini bosnya diinjek gitu. Siapa? Rizky Pondra. Nopo. Kenane Pondra. Rizky mau? Pondra mau apa Rizky mau? Ya, kamu duduk sebelah sana. Rizky lemah weh. Karena sit to stand exercise ini salah satu exercise untuk meningkatkan kekuatan otot ekstremitas bawah. Orang dengan neuropati ya, dia akan mengalami apa kemarin? Sarkopenia, terutama penurunan kekuatan otot pada ekstremitas bawah atau otot ekstremitas bawah. Ya, semakin dia menurun, dia semakin jelek nih fungsionalnya. Nah, neuropati itu juga salah satu faktor yang mengakibatkan sarkopenia. Jadi ada correlation. Sarkopenia semakin memburuk, neuropatinya semakin memburuk. Neuropati memburuk, sarkopenia semakin memburuk. Jadi selalu integrated. Ya, jadi lakukan exercise untuk menghindari neuropati memburuk dan sarkopenia memburuk. Nah, ini exercise yang salah satu ya. Active exercise. Oke, sit to stand. Duduk, berdiri. Nah, cross arm. Tapi nanti pantatmu nggak boleh til nempel doang ya. Blak duduk baru nangkat lagi. Blak duduk baru berdiri lagi. Oke? Kita dulu cukup lungsuh. Nah, sit to stand itu ada dua tipe, 5 times sit to stand dan 30 second sit to stand. 5 times itu 5 kali ya, 5 kali kemudian diukur dia mampu berapa detik. Itu hanya untuk tes kalau 5 times. Tapi kalau 30 second juga untuk tes, tapi kebanyakan untuk exercise. Kalau lansia 30 second berarti 30 detik. Dia harus mampu 12 sampai 15 kali. 12 sampai 15 kali. Ya, tapi umurmu berapa, Ndra? 22. 20. Masih muda. Oke. Berarti harus mampu menempuh 17 kali. Sit to stand. Sit. Oke. Yes. Ready? Oke. Stop watch. 30 detik no. It's wrong. 1 2 3 go. 1 2 3 cepat. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 lebih 16 kamu. Kelebihan tadi 16 itu pas 30 koma berapa tadi?
tadi kurang cepat. Ya, dan tidak boleh gini. Misalnya tadi waktu berdiri, nah duduk, mau berdiri ini agak keangkat dikit nggak boleh. Jadi tetap ya karena ya. Nah, gitu. Oke, segala bentuk exercise dan yang terbanyak adalah di ekstremitas bawah. Ya, apapun itu exercise-nya boleh. Pegangan di kursi, kemudian abduction, adduction, fleksi, ekstensi boleh. Berbentuk strengthening boleh nggak? Boleh. Misalnya digandoli apa jenenge? Pasir, strengthening exercise. Paham ya? Oke. No, electrical stimulation. ES. Diri. Aduh. Aku sih bisa ngaduk. Oke. Pinjas dulu. Misalnya ini lukanya ya. Oke. Bisa. Ini kalau sudah ada wound, fotonya kan kemarin kan foto aja. pakai apa kita? US ya sudah ya. US. Hari ini kita pakai electrical stimulation. Tapi ingat ya, electrical stimulation itu hanya mampu di not superficial. It means waktu. Dia masuk di 20 hari. Sebelum 20 hari. Jadi belum masuk ke kronik. Ya, belum masuk ke kronik. Jadi dia masuk ke area atau ke fase proliferasi. Oke. Nah, ini pakai electrical stimulation, nanti pakai TENS ya. Oke. Ini dibungkus dengan apa namanya ini? Sponge-nya ini diberikan cairan salin. Tidak boleh cairan air, biasa nggak boleh, karena kita akan menggunakan ini sebagai antibakteri. Oke. Tidak ada internal fiksasi, ya kan? Tidak ada yang menjadi kontraindikasi. Sekitarnya aman untuk kita berikan tes. Kalau di sini ada luka ya nggak bisa ya, karena luka itu tidak boleh ditumpukkan, nggak boleh ya. Nanti harus di atas luka. Kalau kita nggak mampu, nggak bisa. Di sini ada luka ya. Kita mencari tempat di mana nggak ada luka. Mau dipasang begini boleh, ya kan? Ini berarti 1 cm 1 cm, boleh juga kanan kiri. Yang penting nggak begini ya, nggak akan terjadi. Kan terjadi tarik menarik antara kutub positif dan negatif ya. Semakin dekat dia tarik menariknya semakin kuat, kalau semakin jauh berarti semakin lemah. Kan gitu teorinya ya, positif negatif. Oke. Harus pakai wrappingnya tuh yang besar begini. Kalau wrappingnya misalnya kecil begini ya, ini akan terjadi tekanan yang berlebihan di bagian tengah, yang terjadi akumulasi intensitas bagian tengah. Ini resiko terbakar. Ya, karena intensitasnya nggak rata. Ya, jadi nggak boleh. Cepat lagi. Ayo. Good. Oke, main di sini. Yang mana tadi ya? Objektif. Oh ini. Saya pakai TENS sekarang. Saya ke conventional TENS. Treatmentnya adalah 40 sampai 60 menit. Ya. 40 sampai 60 menit. Pulse time ya. Pulse time-nya itu adalah 50 sampai 100 kan. Ya. 50 sampai 100 mikrosecond. Ya. Saya menggunakan 60. Oke, sekarang begini differences. Perbedaannya begini. 50 sampai 100. Karena kita 50 sampai 100. Depend on case. Kalau dia
kita melihat luka ini adalah ada grade-nya. Grade 1 itu adalah epidermis, grade 2 itu adalah dermis, grade 3 itu subcutaneous, grade 4 itu adalah muscles, otot, ya, tendon, sampai dengan tulang sudah kelihatan, itu grade 4. Grade 4 impossible kita melakukan electrical stimulation, ultrasound aja nggak bisa, nggak bakal nutup, kecuali ada debridement, kemudian ada grafting dan sebagainya, ya. Jadi electrical stimulation ultrasound yang mampu di grade 3. Oke. Nah, kalau dia grade 1, saya menggunakan 50 sampai dengan 50 lah aman. Ya, kalau grade 2 saya menggunakan 60 sampai dengan 80 depend on case. 2 itu 2A sama 2B loh, beda. 2A, 2B. Jadi 2 itu bagi 2A dan 2B. Ya, dermis itu kan ada 2 layer ya. Reticularis sama papillaris. Jadi yang dikatakan 2B itu yang papillaris, yang nempel ke subcutaneous. Itu lah, kalau yang papillaris 2B itu saya menggunakan sekitar 70 sampai dengan 80. Kalau subcutaneous saya menggunakan 80. Itu subcutaneous 80 sampai 110. Kenapa? Semakin dia tinggi, cengkramannya semakin kuat. Ya. Gigitnya semakin kuat dia. Karena kita kenapa harus tinggi? Lah, kalau dia dalam di subcutaneous kan nggak mungkin kita pakai 50. Mau kayak digigiti semut loh. Kapan dia akan terjadi vasodilatasi? Karena kita butuh cengkraman yang kuat untuk terjadi vasodilatasi, kan gitu. Ya, mudah ya. Ini mungkin 2A atau 2B. 2A, 2B saya menggunakan 60 sampai 70. Nah, ini ya, Anda lihat ini adalah asymmetrical. Ini adalah symmetrical. Saya menggunakan symmetrical, arusnya yang konstan. Kalau yang ini asymmetrical bolak balik, zat kimianya lebih tinggi. Oke, frekuensi itu adalah antara 60 sampai dengan 120. 60 sampai 120. Ini tadi tipenya adalah 2B ya. 2B 70 sampai 80. Oke. 60 sampai 120. Berarti saya menggunakan intensitas frekuensinya adalah 60 atau kita gunakan 70 boleh 60 65 ya. Oke, frekuensi maksimum itu kan tadi 120 ya. Maksimum, peaknya maksimum. Ya, maksimum, frekuensi maksimum saya menggunakan 110. Karena 2B ya. 105 aja. Oke. Udang ya. Oke. Kemudian lanjutnya mana lanjutnya? Sisi CV. Oh. Back. Sisi or CV. Oh, pinter kau. Sisi or CV saya gunakan sisi karena CV untuk akut. Ya. Sisi CV. Sisi itu lebih masuknya adalah arusnya. Kalau CV itu yang masuk ke voltage-nya. Ya. Kita butuh arus yang masuk kan, bukan voltage. Voltage itu tegangan. Oke? Saya butuhnya adalah sisi. Oke. Go. Kita sudah semuanya. Oke, ready ya? Naikkan intensitas pelan-pelan. Oke, rasanya seperti digigitin semut. Apa? Sudah masuk? Sudah masuk. Oke. Terlalu kuat? Masih aman? Ada rasa panas? Enggak. Oke. Nanti akan hilang karena kita ada burst. Tapi terlalu kuat nggak? Aman. Aman. Kuat banget? Kuat banget. Lanjutnya kontras. Oke, nyaman? Nyaman. Segini nyaman? Nyaman. Nyaman? Nyaman. Ini? Turunin lagi. Oke. Nyaman? 47 miliampere. Oke, ini selalu menjadi patokan ya, 47 ya. 47. Pertemuan pertama 47. Nanti kita akan evaluasi. Ya, kalau dia semakin membaik menutup, intensitasnya semakin turun. Oke.
Oke, sampai dengan 40 menit, sampai dengan 60 menit, saya setting 50 menit. Kan nggak mungkin kita tungguin terus pasiennya. Oke, kita kasih misalnya kasih bel, kasih kelentengan ya kan. Nanti kalau ada rasanya tidak nyaman, sakit, tusuk-tusuk, panas, pencet bel ya. Kemudian kamu tangani pasien lain. Dan tinggal pergi nonton ke makan bakso kamu. Ya, pasien kesakitan dia. Oke, udah ya? Ada pertanyaan? Sekali lagi ini untuk fase sebelum 20 hari. Sebelum 20 hari. Ya. Artinya masuk ke fase proliferasi. Ya, dari awal akut sampai dengan proliferasi 2 minggu. Kan proliferasi itu terjadi 2 sampai 3 minggu. Fase proliferasi. Dia mampu ya untuk meningkatkan fibrinogen dan sebagainya. Ya. Nah, nanti di kutub A, kutub anoda katoda dia akan memberikan efek yang berbeda. Jadi kan ada di slide ya efeknya, katoda apa, anoda apa. Yang jelas pastinya adalah di antara kedua kutub ini dia akan mengaktifkan namanya killer cell, gitu kan? Killer cell itu adalah sel-sel yang bertugas untuk membasmi bakteri ya, dengan meningkatkan pembuluh darah menjadi vasodilatasi sehingga killer cell akan masuk bekerja lebih aktif untuk membunuh bakteri sehingga inflamasinya semakin cepat. Ya, inflamasi cepat maka akan terjadi regenerasi, menutuplah si luka. Oke? Udah? Kenapa 40 sampai 60 menit? Karena butuh penetrasinya superficial. dalam. Kenapa harus dalam? Karena butuh vasodilatasi. Butuhnya di vasodilatasi. Bu, untuk pad negatif sama positif. Everything okay. Nggak harus ini negatif positif. Kecuali kamu sistemnya vektor, kan beda lagi. Ya, ini kan nggak vektor. Katoda anoda aku masang aja. Metode apa? Metode 2 jalur katoda anoda. Oke, praktek.